Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhan sayyida syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Ahmadu rabbi wa ashkuruhu innahu ghafurun syakur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من صام وقام وطاف بالبيت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para jemaah Isya yang mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa di malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-11 atau sepertiga Ramadan telah kita lalui. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di 10 hari Ramadan ini diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua menyongsong sepertiga kedua dan sepertiga terakhir di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Para jemaah yang diberkati Allah, Ramadan ini setiap hari kita hitung, hari keberapa, hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Meskipun kita hitung setiap hari, namun Ramadan ini berlalu begitu cepat. Beda dengan bulan-bulan yang lain, yang kadang kita hanya kenal tanggal baru, tanggal tua, tapi begitu lama perjalanannya. Mudah-mudahan perjalanan cepat Ramadan yang kita rasakan ini adalah bukti bahwa kita semua adalah pecinta amal saleh, perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kerinduan kita untuk selalu beramal saleh itulah yang mendorong kita bahwa perjalanan Ramadan ini seolah-olah sangat singkat. Salam dan salawat kepada teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat meneladani, mengikuti beliau bagaimana mengoptimalkan amaliyah Ramadan untuk dapat memperoleh berbagai macam fadilah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan mulia Ramadan ini. Para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa ini merupakan satu ibadah yang luar biasa, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi setiap umat. Dan sudah kita sering dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami ingin tegaskan di sini adalah bahwa kewajiban ini sudah ada sejak dulu, bahkan syariat Nabi Nuh alaihissalam sudah melaksanakan ibadah puasa. Dalam satu sumber yang sempat kami baca bahwa kewajiban puasa di masa Nabi Nuh alaihissalam itu kewajiban sepanjang masa. Jadi setiap hari puasa terus selama 1 tahun, terus menerus. Kenapa kewajiban itu begitu berat bagi mereka? Karena sesuai dengan kondisi fisik yang Allah berikan kepadanya. Pero Nabi Adam alaihissalam yang tidak terlalu jauh selisihnya dengan Nabi Nuh alaihissalam, itu diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits bahwa tuluhu situna dira'an fis sama. Ya Nabi Adam alaihissalam tingginya 60 hasta menjulang ke langit. Jadi kalau 60 hasta itu kurang lebih 25 sampai 30 meter tingginya. Jadi syalalaina min nala di masjid 30 sampai ke belakang sana. Itu seorang Nabi Adam alaihissalam. Jadi kewajibannya juga berat. Di masa Nabi Daud alaihissalam, dan itu yang sampai kepada kita informasinya yang populer, sehari berpuasa, sehari berbuka, selang-seling selama sepanjang masa. Dan kita syariat yang sempurna, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa 1 bulan, tetapi pahalanya Allah lipat gandakan, menyamai bahkan bisa mengalahkan puasanya orang-orang dulu
yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih di bulan mulia Ramadan ini? Mungkin ini sudah berulang, sudah sering kita dengar. Yang pertama adalah sebagaimana dalam hadits qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima yaruhi an Rabbi tabaraka wa ta'ala, kullu amali ibni Adam lahu illa as-shaum." Semua amalan manusia itu untuk dirinya, illa as-shaum, kecuali puasa, wa ana ajzi bih, dan aku akan membalas puasa itu. Pertanyaannya adalah bahwa kenapa puasa ini menjadi satu ibadah yang Allah tidak tentukan pahalanya, tidak dijelaskan 10, 20, 30, 100, 200, tidak dijelaskan. Beda kalau kita mengaji, 1 huruf 10 pahala, 3 huruf 30 pahala, itu mengaji. Ada orang berinfak, bersedekah, dikali 10 bahkan bisa menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu lagi. Ada kelipatan-kelipatan yang Allah jelaskan terkait dengan ibadah-ibadah tertentu. Tapi khusus puasa tidak dijelaskan. Dia dibatasi siaga runtuh toma puasa. Sehingga para ulama mencoba mengkaji apa sesungguhnya rahasia di balik puasa itu, sehingga puasa itu tidak diberikan pahala tertentu oleh Allah saking banyaknya pahala yang didapatkan oleh mereka. Maka jawabannya adalah bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa sabar itu tak bagi telu sabar. 3 jenis sabar. Maka dia as-sabru ala ta'ah, sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, puasa, bersedekah, berjihad di jalan Allah, semuanya itu adalah kita sabar karena taat menjalankan perintah Allah. Kemudian sabar yang kedua adalah as-sabru ala tarki maharimillah atau ma harramallah. Kita bersabar meninggalkan semua yang Allah larang. Terlebih lagi di bulan puasa ini begitu banyak pantangan-pantangan yang mesti kita jauhi supaya puasa kita menjadi sempurna. Kemudian yang ketiga, as-sabru alal musibah. Bersabar ketika mendapatkan musibah. Dan ternyata puasa ini mengumpulkan 3 jenis sabar sekaligus. As-sabru ala ta'ah, kita sabar menjalankan perintah puasa. As-sabru meninggalkan maksiat, tidak ada orang puasa pergi makan, minum dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru alal musibah, bersabar menerima musibah. Kita haus, kita lapar, mengantuk, kita semua bisa kerjakan. Maka itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi mereka, orang-orang yang berpuasa itu tanpa batas, sebagaimana firman-Nya terkait dengan orang-orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar itu bighairi hisab, tanpa batas. Karena puasa juga adalah ibadah yang menggabungkan 3 jenis sabar sekaligus. Para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, bahwa pahalanya tanpa batas. Kemudian yang kedua, la khalufu shaim atyabu indallahi min rihil mis. Ada lagi rahasia yang tersingkap dari bau mulut orang-orang yang berpuasa itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan minyak kasturi. Timbul lagi pertanyaan, kenapa sesuatu yang busuk, tidak sedap di pandangan kita sebagai manusia justru malah pikir sesena pun Allah Ta'ala? Kan yang sering terjadi malah pikir sesena pun Allah Ta'ala, tapi matuna pandangan rupa tahu, tapi ini kebalik. Hina di hadapan manusia tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah bahwa bau mulut yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berpuasa karena lambung mereka kosong menjalankan ketaatan, itulah sebabnya sehingga sesuatu yang hina, busuk dalam pandangan manusia melebihi kiri sesena pun Allah Ta'ala, karena itu muncul karena kita beribadah, kita melakukan ketaatan. Sama juga dengan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu darahnya lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan minyak kasturi. Kenapa darah yang baunya amis justru mulia di sisi Allah?
karena darah yang keluar itu adalah karena dia membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kepada tokoh menre haji. Ya mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita untuk menunaikan rukun Islam yang terakhir ini. Rangkaian haji terpenting adalah al-wuqufu bi Arafah. Inilah amalan haji yang terpenting, wukuf di padang Arafah. Ya kong jemaah haji dek na wukuf, maka tidak sah hajinya. Harus berada di padang Arafah di tanggal 9 Zulhijjah itu. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadapan para malaikatnya. Jadi kalau Ramadan atau malam yang paling mulia adalah Lailatul Qadar, maka hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari Arafah. Allah berfirman kepada para malaikatnya, lihat hambaku yang datang dengan rambut yang kusam, dengan badan yang berdebu. Kenapa Allah membanggakan mereka yang kusut rambutnya, badannya berdebu? Karena semuanya itu lagi-lagi timbul disebabkan karena mereka melakukan ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan. Jadi apapun sesungguhnya yang muncul dari kita, karena itu lahir dari sebuah ibadah, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mulut orang-orang yang berpuasa. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga adalah tustaghfaru anhumul malaika fi kulli lailah hatta yuftiru. Jadi orang-orang yang berpuasa dimohon ampunkan oleh para malaikat sampai mereka berbuka puasa. Jadi sejak kita makan sahur, sejak menahan imsak sampai berbuka, didoakan oleh para malaikat, ya Allah ampunilah hambamu si fulan, ampunilah hambamu si fulana. Disebut satu persatu namanya. Kenapa malaikat itu mendoakan mereka? Karena ridha bima yasna. Mereka ridha dengan apa yang kita kerjakan. Dan doa para malaikat itu juga mustajab, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu makhluk Allah yang tidak ada dosanya, tidak ada kesalahannya. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah durhaka pada apa yang Allah perintahkan. Dan itu juga yang ada pada kita manusia, bahwa ya kung tahu biasa lo milo doang, pasti kita datang kepada orang-orang yang kita kenal baik agamanya, bertakwa kepada Allah. Kenapa kita datang kepada mereka? Karena kita yakin bahwa lewat mereka inilah doa permohonan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia. Bagaimana lagi dengan malaikat yang disucikan Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kesalahan. Itu keistimewaan yang ketiga. Keistimewaan yang keempat di bulan Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk mengumumkan di langit, ya baghiyal khair aqbil. Wahai para pencari kebenaran, mencari kebaikan, aqbil, majulah kalian, bersegeralah kalian. Wa baghiyal syarr aqsir. Wahai para pencari keburukan, berhentilah. Dan diperintahkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala di setiap malam di bulan mulia Ramadan ini, Allah merdekakan hambanya dari api neraka. Jadi ini keistimewaannya Ramadan, tidak ada di tempat lain, bahwa di setiap malam di bulan Ramadan ada hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Maksudnya adalah ada orang-orang tertentu yang Allah ya maha tahu tentang hambanya, lalu Allah pun membebaskannya dari api neraka. Ya kita tentu berharap mudah-mudahan kita termasuk min utaqa'illah minan nar, termasuk orang-orang yang Allah bebaskan dari azab neraka. Dan itu ada di setiap malam di bulan suci Ramadan. Sehingga seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Kata Nabi, bukan malam Lailatul Qadar. Itu di setiap malam di bulan mulia Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Kemudian keistimewaan yang kelima, dan inilah mungkin yang patut untuk kita upayakan bagaimana untuk meraih ini, adalah fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah yang kami sebutkan di awal, bahwa kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur kita
itu di kisaran 60-70 tahun. Meskipun ada yang melemahkan hadis ini. Ada yang melemahkan hadis ini, namun dari segi makna benar. Jadi mega tu dia sing hadis malemah, tetapi tujuh betuanna pada tu hadis atau bukan hadis tapi masyhur sekali, an-nadhafatu minal iman. Disab pakai mapamula semua sahih, tidak kita temukan Nabi pernah mengucapkan an-nadhafatu minal iman. Itu hadis lemah secara matan, dia nang kana rampe Nabi tarwadai, tetapi secara makna benar, bahwa bagaimana mungkin tidak benar. Ada dalam Islam ada disebut dengan tahara, bersuci, bagaimana ada pada di kamar mandi, bagaimana kita masuk WC, maka secara makna benar meskipun secara matan itu tidak sah. Kan artinya dhaif secara matan tetapi benar secara makna. Dan itu banyak kita temukan. Para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar, inilah malam yang luar biasa yang Allah khususkan bagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan saking pentingnya sehingga Allah menurunkan satu surah khusus untuk menjelaskan perkara ini. Karena umur kita tidak akan mampu menyamai umat-umat terdahulu yang diberikan 900, 1000 tahun umurnya. Maka Allah tidak memberikan umur sepanjang itu, tapi Allah melipat gandakan setiap amal yang kita kerjakan, terutama sekali di malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan suci Ramadan nanti. Maka Nabi perintahkan kepada kita cari di malam-malam ganjil. Kemungkinan besar ada di situ Lailatul Qadar. Tapi apa yang paling aman? Yang paling aman adalah iktikaf, amankan 10 malam itu, maka pasti di dalamnya kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Apa itu? Qiyamul Lail. Alhamdulillah di tempat kita ini salat tahajud. Jadi ada istilahnya Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu berlaku umum, yang dikerjakan di awal malam, di pertengahan malam, di akhir malam. Itu istilah Qiyamul Lail. Bahkan Qiyamul Lail itu sejak kita salat Isya, selesai salat Isya, setelah sunnah rawatib, maka dari waktu itu sampai waktu menjelang subuh itu disebut dengan Qiyamul Lail. Kalau salat tarawih itu adalah istilah yang muncul yang tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu istilah muncul di belakangan. Artinya Qiyamul Lail yang dikerjakan di awal malam. Kenapa disebut dengan salat tarawih? Karena orang-orang dulu ketika mereka salat itu panjang-panjang bacaannya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qiyamul Lail itu, kata Aisyah, "Aja natakutana ngimaga kesina maga itana." Bahkan seorang sahabat yang coba-coba mau salat bersama Nabi, di rakaat pertama Nabi baca Al-Baqarah. Dalam hatinya makanya mudah-mudahan rokok niko syapu ke Al-Baqarah. Ternyata Nabi tambah Ali Imran. Mudah-mudahan rokok niko syapu ke Ali Imran. Ternyata Nabi tambah An-Nisa. 6 juz dibaca dalam satu rakaat. Jadi aja takutana makoge badana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu rakaat 6 juz yang dibaca. Tidak ada lagi yang bisa mengikuti itu, tapi kurang lebih setelah itu masih panjang-panjang bacaannya. Jadi setelah selesai 2 rakaat, yurawuh anfusa, mereka istirahat sejenak, meluruskan kaki untuk istirahat sejenak, setelah itu sambung lagi. Itulah sehingga disebut dengan salatul tarawih. Kemudian salat tahajud ini adalah salat yang paling utama, sebagaimana firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Namun istilah salat tahajud ini adalah salat yang dikerjakan istirahat tidur terlebih dahulu, lalu kita bangun di akhir malam untuk mengerjakannya. Itulah yang melekat untuk istilah salat tahajud ini. Jadi yang mana saja yang bisa kita lakukan, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa bangun di sepertiga malam terakhir, lanjutkan dengan sahur. Karena di setiap malam terakhir, setiap sepertiga malam terakhir Allah turun di langit dunia. Akan nasabung Allah Ta'ala, siapa yang meminta, man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang minta maka aku akan beri, siapa yang memohon ampun maka aku akan ampuni. Itu Allah buka di sepertiga malam terakhir setiap malam. Terlebih lagi bagaimana lagi di bulan mulia, bulan suci Ramadan ini. Inilah keutamaan-keutamaan yang mesti kita upayakan demi untuk meraih keistimewaan yang Allah khususkan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami selalu berandai bahwa
Bayangkan kalau kita bisa dapat Lailatul Qadar 10 kali saja dalam hidup kita, maka insya Allah kita sudah sama dengan orang yang beribadah selama 830 tahun lamanya. Namun perlu diingat bahwa puasa itu mesti dijaga dengan sebaik-baiknya, karena puasa itu bisa rusak dengan lidah kita sendiri. Ini perlu kita perhatikan. Mara kana nabita, siapa yang tidak malam yada qaulaz zur, dan ini poin terakhir, wal amala bi wal jahal falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa syarabah, bahwa mereka yang berpuasa menahan lapar, menahan haus, tapi tidak mampu menjaga lidahnya dari kata-kata dusta, ghibah, fitnah, maka Allah tidak butuh dengan puasa orang-orang seperti ini. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang yang berpuasa tetapi lidahnya tidak dijaga, maka puasanya akan terusak dengan lidahnya sendiri. Sama dengan orang-orang yang bersedekah lalu dia sakiti orang penerimanya atau mengungkit-ungkit pemberiannya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha wa yasinna tumataqi, aja mengungkit-ungkit paberemu atau menyakiti orang-orang yang menerimanya. Sama juga dengan orang yang sholat, tapi kalau pulang di masa sempajang dia sebutkan lagi kebaikannya kepada orang, bahwa salat saya mungkin yang paling bagus, dega gama kami beta berarti masa sempajang. Itu berarti kita sendiri yang merusak amal saleh kita. Jadi lidah itu luar biasa akan merusak amal saleh yang kita kerjakan jika kita tidak menjaganya dengan sebaik-baiknya, termasuk ibadah puasa kita. Maka puasa yang kita lakukan mesti menahan lapar, menahan haus, dan kita juga menjaga lidah kita dari semua yang diharamkan Allah, fitnah, ghibah, dusta, ini semua yang akan merusak puasa kita. Sehingga mari kita menjaga puasa kita. Perjuangan kita di bulan suci Ramadan ini kita juga jaga dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan iman kepada kita semua untuk dapat lagi-lagi menjalankan kewajiban yang luar biasa ini yang Allah wajibkan kepada kita, karena yang paling Allah cintai dari hambanya adalah yang Allah wajibkan, termasuk di dalamnya adalah puasa Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.